Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Abad ya hafilah jamaah rahmatullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih sama-sama diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah, terlebih-lebih nikmat iman, karena dengan nikmat ini pula kita semua bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan dengan tahsin taklim sampai waktu isya. Mari kita buka saja acara pertemuan kita dengan mulai baca Ummul Quran Al-Hadiniyah wa ala kulli salih al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi dibahas hal-hal yang bisa membatalkan iman adalah orang yang mengingkari rububiyah Allah. Itu orang yang mengingkari, ya, tidak mengakui kalau Allah sebagai pencipta kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, yang menjaga, yang merawat kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya orang yang tidak meyakini adanya peristiwa hari berbalas nanti setelah meninggal. Karena kita mengimani setelah meninggal kita nanti ada masuk ke alam barzah. Ya, setelah itu nanti ada peristiwa selanjutnya yang lebih dahsyat, ya, terkait dengan nanti yaumul ba'ts, yaumul mahsyar, yaumul mizan dan seterusnya. Itu harus kita imani. Kenapa? Itu bab masalah keimanan. Dalam Al-Baqarah kan awal ya, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Peristiwa alam barzah itulah hal yang gaib karena kita belum merasakan. Kita akan merasakan kalau sudah meninggal nanti. Tapi itu ada keterangannya dengan hadis gitu kan, yang harus kita persiapkan bekal untuk kalau meninggal nanti. Jadi nanti kalau ada orang yang tidak meyakini kematian atau kehidupan, ya, dianggapnya hal biasa, ya, sebagai siklus kehidupan, itu orang itu tidak dikatakan orang yang beriman. Karena alladzi khalaqal mauta wal hayah. Jadi yang menciptakan kehidupan adalah Allah. Allah sebagai pencipta kita. Yang kata Allah ya tadi, ya, Allah itu ketika menciptakan kematian tadi, dia lakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat siapa di antara kita yang dengan nikmat tersebut perbaiki kualitas iman kita, kualitas ibadah kita kepada Allah. Ahsan tadi. Ya, ini yang diharapkan oleh Allah. Kalau kita masih sehat, yuk kita semua introspeksi terus, perbaiki terus kualitas ibadah kita. Nah itu, jadi mengingkari rububiyah Allah adalah termasuk yang bisa membatalkan iman. Yang kedua, sombong, ya, serta menolak beribadah kepada Allah, ya. Jadi orang yang sombong serta menolak beribadah kepada Allah adalah bisa menjadikan orang itu gugur keimanannya. Apa sombong artinya? Sering dengar kata sombong, membanggakan diri atau merasa lebih baik dari yang lain, ya. Jadi ada pernah riwayat Nabi ditanya tentang mahwal kibr,
kata Nabi, al-kibru yaitu batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah yang menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Contoh misalnya, kenapa dulu iblis dikatakan kibr? Karena dia sombong, tidak mau tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Jadi ketika Allah merintahkan malaikat suruh sujud, semua sujud, illa iblis, kecuali iblis, aba wastakbara. Jadi istikbar, merasa lebih mulia. Iblis itu merasa lebih senior, karena apa? Dia lebih dulu diciptakan oleh Allah kan daripada Adam. Merasa lebih mulia, lebih senior, bahkan merasa lebih tadi mulia tadi, ana khalaqtan ya khalaqtani minar wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, saya telah ciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Jadi merasa lebih mulia itu hati-hati sombong. Ya. Jadi inilah pembangkangan makhluk ya. Kesombongan pertama adalah iblis karena merasa senior, lebih mulia, itu nggak boleh dalam Islam, dan merendahkan orang lain. Tapi intinya paling besarnya adalah menolak kebenaran, menolak perintah Allah. Gitu. Kayak iblis tadi kan, kalau perintah nggak mau sujud maka dia istikbar, sombong. Hati-hati. Nah, orang yang sombong dan menolak beribadah kepada Allah itu dia akan membatalkan keimanannya gitu. Ini dalam surat An-Nisa ya, ayat yang ke-172 ya. Allah mengingatkan ya kepada kita terkait dengan orang-orang yang menyombongkan diri kepada Allah gitu kan. Yang sering kita ingat tadi ada peristiwa bagaimana iblis tidak mau tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Itu yang harus menjadi catatan juga ya. Jadi hati-hati ya. Ini yang kedua, gambaran sombong. Nah selanjutnya filah. Jadi yang pertama tadi apa? Mengingkari rububiyah Allah. Yang kedua, sombong serta menolak beribadah kepada Allah adalah menyebabkan batalnya keimanan kita ya. Maka jangan sampai ya perintah sholat, nggak mau sholat, kau terang-terang menolak, batal iman kita. Atau suruh puasa nggak mau puasa, batal. Kan ada orang suka ngeyel gitu kan, ngapain sholat, ngapain puasa, hati-hati gitu. Kalau diucapkan cara sadar menantang itu batal keislamannya. Makanya dalam riwayat kata Nabi apa? Bainal abdi wal kufri tarkus sholat. Contoh sholat. Nah, katanya apa yang membedakan antara hamba dan kafir adalah sholat. Artinya kalau nggak sholat ya kafir, udah. Gitu. Hati-hati. Maka memang perintah sholat itu adalah perintah yang berat. Maka yang mampu melaksanakan itu orang yang beriman tadi. Maka awal al-Baqarah alladzina yuqimuna shalah. Nah, kemudian sekarang lanjut yang ketiga ya. Ini yang harus ingat-ingat, yang bisa membatalkan keimanan kita adalah menjadikan perantara dan penolong orang yang ia sembah atau ia minta pertolongan. Ini juga kemarin diingat udah disampaikan ya. Jadi kita nggak boleh menjadikan perantara ya dan penolong yang ia sembah atau ia minta pertolongan selain Allah. Jadi dalam sebuah ayatnya Allah mengingatkan kepada kita, yaitu surat Yunus ayat yang ke-18 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu ma fis sama ya, la ya'lamu fis samawati wala fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ya, dan mereka ya wa ya'buduna min dunillah, dan mereka menyembah yaitu selain Allah gitu. Ma la yadurruhum, apa-apa yang tidak bisa memberikan mudarat. Jadi ada orang kafir itu mereka menyembah selain Allah dan ya apa-apa yang tidak memberikan mudarat, membahayakan ya mudarat. Wala yanfa'um, dan juga tidak memberikan manfaat. Wa yaquluna, dan mereka berkata gitu kan. Jadi mereka berkata apa? Haula'i syufa'auna indallah. Mereka berkata ya itu adalah pemberi syafaat. Jadi dia punya keyakinan kalau yang ia sembah Allah tadi bisa memberikan pertolongan nanti gitu kan.
Ini pemahaman yang batil gitu kan. Qul atunabbi'unallaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardh ya. Jadi katakanlah apakah mereka ya, apa kamu ya katakan kepada ini Allah apa yang tidak diketahuinya ya, baik yang di langit maupun yang tidak yang ada di bumi ya. Jadi ketika dikatakan kepada mereka apa kamu ya tadi mengabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahui baik yang di langit maupun yang di bumi gitu kan. Kemudian apa subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah ya terhadap apa-apa yang mereka sekutukan tadi. Jadi anggapan orang-orang kafir dulu kan begitu, ketika dia membuat patung-patung sekitar Ka'bah, mereka yakin tadi patung itu bisa menjadi perantara dirinya dengan Allah melalui patung itu, dan beranggapan patung itu bisa memberikan syafaat pertolongan. Itu keyakinan yang mereka yakini gitu. Allah seperti itu, padahal kita dengan Allah itu tidak butuh perantara ya, cukup langsung. Maka dalam Quran banyak doa-doa yang langsung, Rabbi habli minas sholihin, Rabbana hablana, Rabbana dzolamna kan. Itu doa-doa yang memang kita dipanggil kepada Allah gitu kan. Di dalam urusan beribadah itu kita langsung kepada, dan tadi kita dilarang menyembah kepada selain Allah. Kenapa tadi? Yang disembah selain Allah tidak berikan manfaat dan mudarat, seperti kasus kisahnya dulu Nabi Ibrahim kan, ketika berdakwah kepada ayahnya yang membuat patung daripada menyembah berhala. Maka Nabi Ibrahim argumennya apa? Kenapa sih menyembah yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat? Akhirnya Pak dihabisin berhala-berhala yang ada ketika itu ya. Jadi kalau kita menyembah tadi berdasarkan Allah menjadi perantara, termasuk diantaranya itu kan. Atau dalam Ar-Ra'd ya, Allah juga berfirman lahu da'watul haq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai'in illa kabasitin ya. Jadi hanya bagi Allah hak untuk mengabulkan doa yang benar, kata Allah itu kan. Dan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memperkenankan suatu pun bagi mereka. Jadi berhala-berhala yang disembah itu tidak memberikan apa-apa manfaat kepada mereka ya. Ini kata Allah seperti itu ya. Mungkin kemarin sempat viral ya di medsos ya, ada seorang India ya yang dia bikin patung Donald Trump ya, disembah gitu kan. Kan ada di era Muslim, umurnya masih muda ya, Gasan Krishna namanya. Jadi dia bikin patung kayak mirip Donald Trump, dikembang-kembangin, disembah-sembah gitu kan. Rupanya ketika mendengar Donald Trump dari karena COVID, dia stres itu kan. Dia akhirnya nggak lama ya dia meninggal gitu. Dia menyembah tadi, keyakinan mungkin sangat cintanya sama seorang sampai dia tadi membuat patung persis kayak Donald Trump di depan rumahnya, disembah gitu di banyak kayak penyembahan gaya-gaya mereka. Nah awalnya biasa permulaan begitu, saking ngefansnya kepada seorang kadang-kadang tadi berlebihan akhirnya menjadikan sembahan. Itu kalau dulu terjadinya pembuatan berhala pada zaman Nabi juga begitu, sangat cintanya kepada orang soleh ya, bedanya begitu. Kalau sekarang ya bukan orang soleh saja yang dianggap mungkin orang itu ini dia subhanallah seperti itu. Padahal tadi yang berhala di semua tadi tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa mengabulkan doa, kata Allah gitu kan. Ini yang harus kita yakin, yang bisa mengabulkan doa kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Rama doa ya. Jadi kata Allah dalam selanjutnya ya, di ila kabasiti kafai illal ma'il yablughu fahu wa ma huwa bibalih wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal ya. Jadi mereka, kata Allah ya, orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air supaya sampai air ke mulutnya,
padahal air itu tidak dapat sampai ke mulutnya, dan doa ibadah orang-orang itu hanyalah sia-sia belaka. Jadi tadi orang yang doa kepada berhala-berhala tadi, karena nggak bisa memberikan, yang namanya berhala atau patung kan nggak bisa melihat, mendengar, ya. Itulah kebodohan mereka. Ya, jadi yang ketiga adalah tadi yang menjadikan perantara, ya, antara penolong yang ia sembah dan ia minta pertolongan kepada selain Allah adalah bisa membatalkan keimanan kita. Baik, yang keempat nih, yaitu menolak sesuatu yang ditetapkan Allah yang untuk diridhoinya atau yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Jadi orang yang menolak takdir Allah dengan nerima bahasa kitanya kan, udah dikasih misalnya ciptakan laki protes, namanya saya pengen jadi perempuan, atau tadi kita orang tua kita begini, coba orang tua kita orang kaya, kita harus nerima aja. Jadi kalau dia menolak apa suatu yang telah ditetapkan maka batal, ya tidak ridho. Atau tadi yang ditetapkan oleh Rasulnya, ya. Rasulnya menetapkan, kita menolak, bahaya gitu, nggak boleh. Begitu juga pula orang yang mensifati seorang makhluk dengan sesuatu yang sifat khusus bagi Allah. Termasuk juga tadi, ya, kita mensifati makhluk seperti sifat Allah itu nggak boleh gitu kan. Karena kita sering dengar, ya, dalam surat Al-Ikhlas kan dihafalkan, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, ya. Jadi kita harus meyakini Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah adalah esa, gitu kan. Allahus samad, Allah adalah tempat bergantung segala makhluk kepada Allah. Jadi kita ini hidup hanya tergantung kepada Allah. Maka kalau kita menggantungkan selain Allah pasti akan kecewa, gitu kan, ya. Kenapa? Yang namanya makhluk itu nggak bisa menjamin kita, tapi kalau Allah sudah berjanji kan, innallaha la tukhliful mi'ad, Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Nah, kalau kita bergantung hanya kepada Allah, maka kita berdoa kepada Allah. Tadi lam yalid wa lam yulad, ya, Allah itu tidak beranak dan tidak pernah, jadi tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk, ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sekufu setara dengan Allah. Jadi kalau orang menyamakan, ya, makhluk dan Allah, bahaya, nggak boleh. Misalnya orang beranggapan penglihatan makhluk dengan Allah sama, beda. Makhluk kan sangat terbatas, ya. Kita hanya melihat yang kita lihat di depan saja, tapi di seberang yang tembok atau kita nggak melihat, itu terbatas. Tapi Allah adalah Maha melihat, Maha menyaksikan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Allah pasti melihatnya. Hingga dalam sebuah ayat kata Allah apa? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah tuh menyaksikan kita di mana kita berada, ya. Jadi ma'akum di sini para ulama menafsirkan adalah menyaksikan, syahadah. Walaupun cara ini bersama, tapi diartikan Allah itu akan menyaksikan terus kita di mana kita berada. Itu kata Allah begitu. Jadi kita nggak boleh tadi, ya, menolak sesuatu yang ditetapkan Allah, ya, untuk dirinya, atau yang ditetapkan Allah, atau tadi menyamakan sesuatu setara dengan Allah yang milik Tuhan Allah, itu nggak boleh. Nah, makanya dalam hal ini jika misalnya walillahil asmaul husna fad'u biha, ya, hanya walillahil asmaul husna, hanyalah Allah, ya, yang memiliki asmaul husna, ya. Kemudian fad'uhu biha, maka bermohonlah kepadanya, ya. Jadi kita boleh berdoa dengan menggunakan asmaul husna, fad'uhu biha, boleh. Misalnya kalau kita berdoa minta ilmu, ya Allah ya Rabb ya Alim, ya, minta rezeki, ya Allah ya Rabb ya Razzaq, ya, boleh menyebut nama-nama Allah yang Allah beri rezeki, ya Razzaq, Maha ilmu, yang Alim, dan seterusnya. Ini dibolehkan kalau kita berdoa dengan perantara, yaitu Asmaul Husna. Nah, ini hal-hal yang diperhatikan. Atau kita meyakini Allah adalah pemilik langit dan
Allahu ya Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati. Hal ta'lamu lahu samia. Jadi kata Allah, Rabbus samawati wal ard, Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan di antara keduanya, gitu kata Allah. Fa'budhu, beribadahlah kepada Allah. Wastabir li ibadati, dan bersabarlah ya dalam beribadah kepadanya. Jadi kita diperintah untuk beribadah kepada Allah dan bersabar dalam ibadah. Kenapa? Kalau nggak sabar kita nggak bakal beribadah ya dengan tumaknina ya. Kenapa? Butuh kesabaran kan. Kalau contoh misalnya puasa itu kan butuh kesabaran dari fajar sampai maghrib kan. Kalau nggak sabar nggak bakal kuat puasa. Itu contoh. Sholat juga sama ya, kalau nggak sabar capek lah, pulang kerja misalnya baru duduk Allahu Akbar adzan maghrib misalnya, kalau nggak sabar udah nggak mau. Nah makanya dalam ibadah juga kata Allah dibutuhkan tadi fastabir li ibadati, bersabar dalam beribadah kepada Allah. Ngaji ini kan kalau nggak sabar ngapain ngaji kan? Ya, capek misalnya. Nanti memang semua harus sabar. Maka dalam bukunya Dr. Sukordowi kan ada namanya as-sabru ya fil Quran. Ada sabar dalam Quran itu macam-macam bentuk sabarnya. Dia adalah as-sabru ala ta'ah. Dia adalah kita sabar dalam taat atau ibadah kita kepada Allah, butuh kesabaran. Makanya wajar kalau nggak sabar, wah kita tidak bisa beribadah, males gitu kan. Nah, tapi kalau kita yakin kalau ibadah karena cinta, karena kita lawan rasa malas dengan cinta gitu. Kemudian tadi ya kata hal ta'lamu lahu samia, apakah kamu mengetahui apa ya seorang yang sama dengan dia ya yang disembah. Jadi nggak ada yang bisa sama dengan Allah. Ini ya filah sekalian, jadi baru 4 dulu ya yang bisa membatalkan keimanan kita. Pertama adalah mengingkari rububiyah Allah, kedua sombong dan menolak ibadah kepada Allah ketika menjadikan perantara dan penolong yang ia sembah atau ia minta pertolongan kepada selain Allah. Yang keempat adalah menolak sesuatu yang depan Allah dan Rasulnya, nggak boleh. Kita nerima, bahasa kita nerimo ya, Allah udah ngasih begini alhamdulillah ya. Karena kita nggak bisa milih ya, kita nggak bisa milih kenapa saya nggak lahir di Arab enak bisa umrah terus haji, nggak bisa masalahnya. Kalau boleh milih, wah saya mau jadi, ya nggak bisa pokoknya lah. Itu Allah sudah menakdirkan dan Allah lebih tahu gitu kan. Ya, jadi kita intinya kita menerima takdir yang sudah Allah tetapkan kepada kita. Jangan sampai kita menolak. Yang paling bersyukurnya lagi kita adalah dilakukan oleh orang tua kita yang beragama Islam itu. Maka bersyukur sudah ada hidayah ya dari awal, tinggal kita merawatnya, menjaganya tadi dengan cara seperti ini. Wallahu bisawab. Mungkin sampai di sini ya terkait dengan hal-hal yang bisa membatalkan iman. Insyaallah pekan depan kita lanjutan terkait dengan bahasan hal-hal yang bisa membatalkan keimanan. Baik, mungkin ada yang ditanyakan mungkin terkait dengan materi ini. Kalau kita kepada Allah cukup dengan baca istighfar ya, juga dengan bertobat. Nah, lebih sempurnanya kalau kita melakukan dosa besar mau bertobat ya mandi dulu, sholat taubah ya, 2 rakaat itu lebih sempurnanya gitu. Jadi kita ngakui melakukan kemusyrikan, misalnya kemarin ya Allah ini besar banget dosa saya ini, kalau namanya mandi dulu sunnahnya, kemudian sholat taubat 2 rakaat, minta ampun kepada Allah. Itu sempurnanya kalau taubat kepada Allah dengan cara seperti itu. Yang jelas ada keyakinan kita akan meninggalkan segala kemaksiatan yang pernah kita lakukan tadi. Kalau kita lakukan kemusyrikan, nah itu kita tinggalkan, mohon kepada Allah ya. Kecuali yang misalnya ada orang yang sudah jelas murtad misalkan, kemudian dia mau Islam lagi, maka dia bersyahadat kembali gitu. Ya kalau itu kan sifatnya tanpa dia sadari kan,
dia masih sholat, dia masih, tapi masih meyakini tadi kan, keyakinan tadi, minta pertolongan sama Allah. Sering kan kalau di bukan di kampung saya, di kota itu ada, ketika mau bangun gedung atau apa suka ada sesaji kan, misalnya pemancangnya ditanam yang kepala kerbau, kembang-kembang ya kan, itu dengan keyakinan biar tidak diganggu jin atau setannya. Kan banyak masjid yakin seperti itu, termasuk di laut pada kan namanya sedekah laut. Kalau di kampung saya itu motong kerbau kemudian dilarung kepalanya, dihiasi di dua di laut di keyakinannya bisa biar tidak diganggu oleh penghuni laut. Itu syirik gitu. Mereka Islam juga, sholat juga, itu nggak boleh. Ya, bisa batal kan, tanpa dia sadari gitu. Karena dia ada keyakinan tadi, itu bisa memberikan manfaat atau mudarat dengan cara seperti itu. Kita cukup dengan yakin kepada Allah ya. Jadi tadi lillahi ma fis samawati, Allah memiliki langit dan bumi gitu. Makanya kasus dulu yang Palu itu kan, anak tsunami itu kan awalnya kan prosesi yang larung ke laut itu kan yang sudah diingatkan, masih badar juga, nggak lama kemudian terjadilah gempa dan disertai dengan tsunami yang memporak-porandakan ya. Tahu belo apa daerah sana sampai kayak di blender ya, tanah sampai seperti itu. Bagi Allah gampang ya. Jadi kalau tobat kepada Allah, hal-hal yang seperti itu bisa dengan cara itu. Kenapa? Bagusnya begitu ya, artinya ada, kalau kita kan di Indonesia bisa dengan untuk registrasi ya, di administrasi kalau misalnya dia ingin kembali ke Islam, karena terkait dengan administrasi aja gitu kan, ada saksinya. Sebenarnya sih ya nggak mesti gitu, cuman untuk perbaikan data-data yang ada ya gitu. Artinya butuh ada saksi sebagai penguat. Siapa tahu nggak ada yang tahu, misalnya di antara kita ini pernah murtad, saya mau Islam lagi, saya udah nyaksin loh, dia udah bertobat, bersyahadat lagi ya, itu perlunya begitu. Biar nanti kalau suatu saat dia meninggal ada saksinya, dia udah Islam kok, saya saksi yang melihat di masjid Anu, misalnya dengan si Anu, udah begitu. Artinya biar hak sebagai muslimnya terpenuhi. Kalau misalnya orang itu murtad karena harus pengetahuan yang melihatnya, itu kan susah untuk ini orang ini dia mau dipakai apa nih prosesinya, misalnya kalau meninggal dengan cara mereka orang kafir dengan cara Islami. Nah, gitu. Ini juga untuk mempermudah tadi juga terkait dengan kewajiban yang orang meninggal tadi. Ya, makanya dulu sempat ramaikan ketika ada pencantumkan agama pakai kepercayaan kan, ini diserahkan kepada siapa nih kalau di kolom agamanya penganut kepercayaan, bingung gitu kan. Mau Islam dia bukan orang Islam gitu kan. Ini sangat merepotkan juga gitu. Harus jelas kalau Kristen. Iya, karena cara gimana dia ya diserahkan kepada yang penganutnya. Bisa jadi kalau ini tinggal cari komunitasnya, kepercayaan di mana gitu kan. Yang jelas itu tidak sesuai dengan sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa gitu kan. Kita kan negara yang menganut sistem ideologi Pancasila ya. Baik, sudah Isya ya, kita cukupkan dengan baca hamdalah dan zakat majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.